Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. وقال أيضا وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا Innal insana ladzalumun kaffar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takunil khamisata fatahlika, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah semuanya rahimakumullah. Wabil khusus kepada para tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat DKM beserta jajarannya, semoga kita semua senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus berjuang memperjuangkan agama dan bangsa ini, dan semoga anak keturunan kita ini menjadi anak-anak generasi-generasi yang solih dan solehah, amin ya rabbal alamin. Marilah bersama-sama kita memuji, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur ini maknanya berterima kasih kepada Allah. Ketika kita berobat kepada dokter misalnya, karena kita punya penyakit, setelah kita diobati, kemudian kita sembuh, kita pun bayar, kita masih ngucapin terima kasih kepada dokter ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita, menyembuhkan penyakit kita, dan Allah tidak menuntut bayar kepada kita. Namun terkadang manusia ini lupa untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Kepada manusia kita harus terima kasih, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak tahu rasa terima kasih kepada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Rasul pernah mengatakan ukhdu aliman, yakni kun aliman, jadilah kamu pengajar ilmu, mengajar. Kalau belum bisa mengajarkan ilmu, au muta'alliman, atau
yang belajar ilmu. Nggak mau ngajar, belajar. Ngajar nggak bisa, belajar juga nggak bisa. Ya, karena muta'alliman ini dia sungguh-sungguh ketika mencari ilmu. Kalau belum bisa sungguh-sungguh, minimal au mustami'an, mendengar. Jiping ngaji kuping. Bawa kitab nggak mau, nyatet nggak mau, minimal mau mendengarkan, ngaji kuping. Meskipun terkadang masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, nggak ada yang nyantel. Nah, ini masih lumayan, level ketiga. Kalau mustami'an saja nggak sempet, nggak ada waktu, nggak bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan kajian, maka yang keempat, au muhibban, minimal seneng kalau ada pengajar ilmu, ya, ada yang belajar ilmu, ada yang mendengarkan ilmu ini, seneng, mendukung, mensupport. Kata Nabi, wala takunil khamisata fatahlika. Jangan pernah menjadi orang yang kelima. Siapa dia? Ngajar nggak mau, belajar nggak mau, mendengarkan nggak mau, seneng juga nggak. Ya. Membenci ilmu, membenci orang yang belajar ilmu, membenci para ulama, fatahlika, maka orang ini pasti akan hancur. Kalau tidak sekarang, besok. Kalau nggak besok, lusa. Kalau nggak, nunggu mati, pasti hancur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita akan meneruskan kajian kita sampai pada pagi ini halaman 185. Salat sunnah 185, nomor hadisnya 408. Nomor hadisnya 408. An Ubay bin Ka'bin. Ubay bin Ka'ab ini termasuk qari'nya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli membaca Al-Qur'an. Ya. Meskipun tidak seperti yang kita bayangkan seperti Haji Muammar ZA itu hanya ada di Indonesia, ya. Korek-korek internasional yang nafasnya ini Fatihah, surah Al-Fatihah, satu kali tarikan nafas dengan nada yang panjang, ini orang-orang Indonesia ini pinter-pinter ini. Sehingga orang-orang Indonesia ini kalau ke luar negeri luar biasa ini. Diundang ke Pakistan itu disawer. Seperti di Indonesia kalau ada konser dangdut, ya, itu kan pada nyawer ini, ke panggung nyawer, ngeluarin duit. Nah, di Indonesia ini masih jarang ini ada qari membaca Al-Quran suara bagus kemudian pada nyawer. Ya. Hampir nggak ada. Yang saya lihat itu di Abah Uci itu Tangerang dulu. Ada qari bagus di sana ini. Kalau lagi baca Quran, ini pada maju ini nyawer 50, 100, luar biasa. Kalau di Pakistan itu biasa ngundang Muammar, Haji Muammar, ngundang lagi qari-qari yang sekarang pada disawerin semua. Ya.
Jadi senang sekali mereka mendengarkan Al-Quran dengan suara yang merdu. Masih agak beda di Indonesia ini ya. Orang mendengarkan umumnya ini yang kurang senang dengan Al-Quran, mendengarkan lagu-lagu dangdut dan lain sebagainya lebih merasa nikmat daripada mendengarkan lantunan Al-Quran. Ini perlu banyak istighfar kita ini ya. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wan Nasa'i wa zada wa la yusallimu illa fi akhirihinna. Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwitir dengan membaca sabbihisma rabbikal a'la dan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan Abu Dawud dan juga Nasa'i, dan ia menambahkan dan tidak ia memberi salam melainkan pada akhirnya. Catatannya, maksudnya di dalam witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahiyat sekali saja lalu salam. Ini dalam satu riwayat 3 rakaat 1 kali salam. Bisa juga 11 rakaat dengan 1 kali salam, atau 3 rakaat 2 kali salam. Ini satu riwayat. Keterangannya, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahwalun fil itari fataratan yutiru bi salasi rakaatin wala yusallimu illa fi akhirinna wa taratan yutiru bi salasin yusallimu min ra'ataini awalan thumma ya'ti bi ra'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat witir, terkadang beliau melaksanakannya dengan 3 rakaat sekali salam. Terkadang beliau juga melaksanakan 3 kali rakaat 2 kali salam, kemudian 1 kali salam 1 rakaat. Ya, 2 rakaat salam nambah 1 rakaat kemudian salam, berarti 3 rakaat dibagi 2. Wa kullu dzalika tsabitun min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan cara itu semua berlaku daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak usah diperdebatkan mau 2 kemudian nanti 1 rakaat sendiri atau langsung 3 rakaat ketika melaksanakan witir di bulan Ramadan. Namun harus kompak ya, imamnya 2 rakaat salam nambah 1 kali ya, 3 rakaat dibagi 2, makmumnya pengennya 3 rakaat, harus kompak. Kalau 3 langsung semua biar nggak bingung. Kalau ada tamu dikasih tahu sholatnya 3 rakaat sekali salam, atau
21 modalnya. Ini kalau ada tamu tidak dikasih tahu, tamunya pun bingung. Niatnya sudah 3, nggak taunya cuma 2. Akhirnya dia mufarokoh. Ada yang niatnya 2, nggak taunya langsung 3. Atau imam tarawehnya tamu. Begitu witir dia berdiri langsung 3, makmumnya membaca subhanallah, imamnya bingung ya. Niatnya imam 3 rakaat, berarti makmumnya ikut saja nambah 1 rakaat. Ini nggak apa-apa. Sholat sunnah itu dimudahkan oleh Allah. Illa anal ghaliba min fi'lihi ayyusallima min ra'ataini thumma ya'ti bisalisa. Kalau dalam satu riwayat ini yang paling sering Nabi ini salam setiap 2 rakaat, kemudian menutupnya dengan 1 rakaat. Artinya wa mujmalul qauli anal witra yajuzu fihi al waslu wal faslu. Ya. Intinya adalah di dalam salat witir boleh wisal, boleh nyambung langsung dari 1 rakaat sampai 11 rakaat. Ya, genep langsung, witirnya langsung 11 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, atau 2 kemudian ditutup 1 rakaat. Al-faslu ini lakin riwayatul fasli arjahu, yang lebih diunggulkan adalah riwayat yang 2 kemudian ditutup 1 rakaat. Dan ini bebas, monggo. Ini hadis yang pertama. Ini kita akan menyelesaikan sholat witir. Kemudian hadis yang selanjutnya, nomor hadis 49, wali Abi Dawud wa Tirmidzi nahwuhu an Aisyata wa fihi kullu suratin fi ra'atin wa fil akhirah qul huwallahu ahad wal muawwidataini. Dan bagi Abu Dawud dan Tirmidzi seperti itu juga, ya, seperti itu juga riwayat tentang Sabihis dan Qul ya ayyuhal kafirun dari Aisyah, dan di situ tersebut tiap-tiap surat pada 1 rakaat, dan rakaat yang akhir Qul huwallahu ahad dan al-muawwidatain. Rakaat pertama Sabihis, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga 3 Qul huwallahu ahad, Qul falak, kemudian Qul nas. Itu yang biasa kita amalkan. Jadi sama persis. Catatannya 2 muawwadah adalah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian hadis berikutnya 410, an Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala autiru qabla an tusbihu, rawahu Muslimun. Dari Abu Sa'id atau dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
telah bersabda, berwitirlah sebelum kamu masuk pada waktu subuh. Diriwayatkan dia oleh Imam Muslim. Berwitirlah sebelum kamu masuk waktu subuh. Ini riwayat Imam Muslim. Kemudian rangkaian hadis yang sama 411, walibni Hibban man adraka subha walam yutir fala witra lahu. Dan bagi Ibnu Hibban, barang siapa dapati subuh padahal ia belum witir, maka tidak ada witir baginya lantaran sudah habis waktunya. Nah, hadis yang berkaitan 412, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama anil witri au nasiyahu falyusalli idza asbaha au dzakara, rawahul khamsatu illan Nasa'i. Dan daripadanya ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tertidur dari salat witir atau ia lupa kepadanya, maka hendaklah ia salat apabila ia bangun pagi atau ingat. Malam enggak sholat witir karena tertidur pulas sampai adzan subuh, maka hendaklah ia sholat apabila ia bangun atau ingat. Jadi sholat witir boleh diqadha. Taqaddama al-qawlu fi waqtil witri wa huwa annahu min ba'di salatil isya'i ila tulu'il fajri. Ya, kita sudah sama-sama maklum, sama-sama tahu salat witir dilaksanakan setelah salat isya. Nah, jadi kalau sudah sholat isya boleh melaksanakan sholat witir. Ila tulu'il fajri, batas waktu akhirnya sampai terbit fajar yang ditandai dengan adzan subuh. Kemudian falitarkil witri ahwalun taratan yatrukuhul musalli ta'ammudan fahada qad fatathu sunnatul udma wal khairu al kathiru fala yumkinuhu tadarukuhu wa huwa muhmalu hadithin man adraka subha walam yutir fala witra lahu. Ya, tadi ada hadis yang pertama, man adraka subha walam yutir fala witra lahu. Ya, jadi kalau sudah kalau sudah subuh, waktu subuh masuk, maka tidak ada witir. Witirnya habis. Ini maksudnya bagaimana? Orang yang sengaja meninggalkan sholat witir. Sengaja ini, bukan karena ada udzur. Sengaja dia tidak buat witir, maka ketika pagi datang dia tidak boleh membuat witir. Ini yang sengaja meninggalkan. Adapun yang tidak sengaja meninggalkan, wa taratan yanamu anhu aw yansahu. Kalau ada udzur,
mungkin dia tertidur pulas sampai subuh atau lupa menjalankan sholat witir, fahadha hukmuhu ayatiya bihi matastaiqadha min naumihi au tadzakkara ba'da nisyanihi. Maka orang yang lupa ya atau ketiduran boleh mengqadha sholat witir di pagi hari. Beda dengan orang yang sengaja meninggalkan, tidak mau melaksanakan sholat witir. Ini maksud daripada hadis man nama anil witri au nasiyahu falyusalli idza asbaha au dzakara. Barang siapa tertidur dari sholat witir atau ia lupa kepadanya, maka hendaklah ia sholat apabila ia bangun pagi atau ingat. Ini bagi orang-orang yang sudah istiqomah melaksanakan sholat witir, maka witirnya boleh diqadha kalau lupa atau ketiduran. Nah, kemudian hadis berikutnya 413 an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu wa man tami'a ay yaquma akhirahu falyutir akhiral laili fa inna salata akhiril laili masyhudatun wa dzalika afdalu, rawahu Muslimun. Dari Jabir, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa khawatir bahwa ia tidak akan bangun pada akhir malam, khawatir tidak bangun pada akhir malam, maka boleh ia witir pada awalnya, awal malam setelah sholat isya langsung witir kalau takut malamnya tidak bangun. Dan barang siapa percaya, yakin bahwasannya bisa ia bangun di akhir malam, maka hendaklah ia witir di akhirnya. Kenapa? Karena sholat akhir malam itu disaksikan, ya. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Para malaikat menyaksikan, menjadi saksi sholat malam kita. Maksudnya catatan kakinya hadis ke-411, maksudnya barang siapa tidak berwitir hingga subuh, tidak ada sholat witir baginya. Kemudian hadis ke-412 menerangkan barang siapa tertidur atau lupa, boleh ia sholat witir apabila masuk waktu subuh atau bila ia ingat. Keterangan hadis yang depan. Kemudian catatan kakinya hadis ini, ya, 413, yakni itu ada catatan kaki, sholat akhir malam itu disaksikan, yakni dihadiri, disaksikan oleh para malaikat. Ini luar biasa sekali ya. Kalau bisa ini bangun di akhir malam. Ini saya yakin udah sepuh-sepuh, udah tua-tua ini
istiqomah bangun di waktu malam. Alhamdulillah. Syukur mandi malam itu luar biasa. Pakai air anget juga nggak masalah ini. Ini obat dari segala penyakit. Limu'addil fitri halatani. Orang yang melaksanakan sholat witir ini ada dua keadaan, halatu hazmin wa halatu azmin. Ini langkah kehati-hatian yang pertama dengan melaksanakan witir setelah sholat isya atau sebelum tidur. Ini dia ihtiyatan, hati-hati kalau tidak bangun. Wahalati azmin atau wahalatu azmin, dan keadaan yang kedua dia ada azam, keniatan kuat, biasanya yakin bangun di akhir malam. Faman lam yasik fi nafsihi bil qiyami akhiral laili fal hasmu ayyusalliyal witra awwal lail li alla yafutahu waktuhu. Orang yang tidak yakin bisa bangun di akhir malam setelah tidur malam, maka sebaiknya mengambil langkah kehati-hatian dengan melaksanakan sholat witir pada awal malam atau sebelum tidur. Tujuannya supaya dia tidak ketinggalan sholat witir. Sholat witir ini pahalanya besar, sunnah yang cukup besar, ya. Pahalanya luar biasa. Waman wathiqa min nafsi bil yaqdati akhiral lail, dan barang siapa yakin, percaya, biasanya dia bangun di akhir malam, fal azmu afdholiyatun, afdholiyatu takhiril witri ila akhiril laili. Maka azam untuk bangun melaksanakan sholat witir di akhir malam itu lebih utama. Al-afdol lebih utama, maksudnya lebih banyak pahalanya. Wa qad thabata annahu autara awwal al-lail wa wastahu wa dzalika li bayanil jawaz wa tisai waqtil witri. Rasul pernah menjalankan witir di awal malam, di tengah malam, dan juga pernah di akhir malam. Ini menunjukkan ada kelonggaran waktu untuk kita semua. Sempatkan waktu kita, enggak di awal, tengah, atau di akhir. Jangan sampai tidak sempat, tidak punya waktu untuk melaksanakan sholat witir. Kalau kita lihat bacaannya 3 rakaat sabihis kuliah kulhu, ya, ini tidak sampai 10 menit. Kalau memang nggak sempat, luangkan waktu 10 menit saja untuk menyenangkan Allah dan Rasulnya. Insya Allah ya, yang penting amal ini. Satu hadis lagi mengenai sholat witir. Hadis nomor 414. Kemudian setelah sholat witir bahas sholat duha. An Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tala'al fajru faqad dhahaba waqtu kulli salatil lail wal witri fa'autiru qabla tulu'il fajri, rawahu Tirmidzi. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, apabila terbit fajar maka habislah semua waktu sholat malam dan sholat witir. Oleh karena itu berwitirlah kamu sebelum terbit fajar. Ini teks hadisnya agak beda
apabila terbit fajar maka habislah semua waktu sholat, termasuk waktu sholat witir. Oleh karena itu berwitirlah kamu sebelum terbit fajar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Lillaili nawafilu masyru'atun. Pada waktu malam banyak sholat sunnah yang disyariatkan. Sholatul lail, sholat malam, ya, dimulai dari ba'diyah isya, itu udah sholat malam. Ada sholat witir, ada sholat hajat. Sholat hajat ini mau dilaksanakan siang hari silakan, malam hari juga silakan. Kemudian ada sholat taubat, ya, sholat taubat bukan hanya habis bermaksiat kepada Allah. Kulluna, setiap kita setiap hari pasti ada maksiat kepada Allah, maka sholat taubat, syukur mandi taubat terlebih dahulu. Kemudian ada sholat tahajud. Sholat tahajud ini bahasanya khusus. Tahajud ini hanya bisa dilakukan setelah kita tidur. Kalau belum tidur namanya bukan sholat tahajud. Karena tahajud ini maknanya adalah menarik punggung kita dari ranjang. Artinya tahajud ini sholat sunnah yang dilakukan setelah kita tidur. Meskipun tidurnya tidak harus telentang, tidak harus di kasur, duduk sambil tidur sambil duduk, ini juga sudah dianggap tidur. Boleh melaksanakan tahajud. Dan juga sholat witir, termasuk qiyamul lail pada Ramadan adalah sholat tarawih. Nah, seperti itu. Kemudian waqad sabata annahu sallallahu alaihi wasallam idza lam yusalli minal lail shalla minan nahar isnatai asyara raka'atan. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahihun wa hadza tadarukun minhu lima fata. Ini termasuk dalil salat qadha, salat sunnah. Rasul ini kalau malam belum sempat salat, beliau akan salat di siang hari. Di sini ada kata-kata isnatai asyrata, ada 12 kali salat. Ya, 12 kali rakaat. Artinya kalau malam hari enggak sempat sholat, tolong pagi hari ini sholat duha, paling mentok ini 12 rakaat. Fa insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai sholat duha. Ini sampai di sini, ini sholat witir. Sholat witir ini autiru, ya ahlal Quran fa innallaha witrun yuhibbul witra. Buatlah witir wahai ahli Quran. Ahli Quran ini siapa? Orang-orang beriman. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah witir ganjil, yuhibbul witra, dan Allah senang dengan perkara yang ganjil. Semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa terus melaksanakan sholat sunnah, witirnya, tahajudnya, duhanya, qobliyahnya, ba'diyahnya,
dan lain sebagainya. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, syukur dengan tanpa tertinggal takbiratul ula, takbir yang pertama bersama imam, tapi bukan bareng takbirnya. Kalau bareng sholatnya tidak sah. Takbiratul ihram ini setelah imam. Jadi imam Allahu Akbar, kita baru Allahu Akbar. Jadi nggak boleh bareng, mendahului nggak boleh, bareng juga tidak boleh. Khusus takbiratul ihram. Dan juga salam pada akhirnya nggak boleh mendahului imam salam. Kalau bareng makruh. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan mengenai sholat witir, sholat sunnah atau sholat yang lain. Dari ibu-ibu ada pertanyaan? Enggak ada? Nggih, Haji. Waalaikumsalam. Amalan dilakukan oleh seorang yaitu tentang sholat tasbih, Ustaz. Sholat tasbih. Kira itu kemudian pertanyaan kedua, walaupun belum dapat materinya tentang sholat duha, apakah bisa berjamaah sholat duha? Demikian, terima kasih. Ya. Ada sholat tasbih juga. Bahkan sholat tasbih ini kalau bisa dilakukan tiap hari. Ya, sholat tasbih yang baca subhanallah ketika qiyam ini 15 kali tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau dengan tasbih subhanallah sholat tasbih ya. Kalau nggak bisa tiap hari, seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, 1 bulan sekali. Nggak bisa 1 bulan sekali, 1 tahun sekali. Biasanya dilakukan berjamaah pas nisfu Sa'ban, ya, pas nisfu Sa'ban. Kemudian nanti ada sholat duha. Ini belum masuk sholat duha. Sholat duha boleh dilakukan berjamaah atau tidak? Boleh-boleh saja, untuk membuat suasana. Satu misal di rumah suasananya sholat sunnahnya kurang, istrinya agak males, suaminya rajin, udah ajak sholat duha bareng, tidak masalah. Ya, ini tidak masalah. Sholat sunnah ini ada yang memang tuntunannya berjamaah, seperti witir atau seperti qiyamul lail pada Ramadan, seperti sholat tarawih, seperti sholat tasbih untuk mensuasanakan. Ini bagus dilakukan secara berjamaah. Ataupun sholat duha juga boleh dilakukan dengan berjamaah untuk membuat suasana. Karena kan kalau ada suasana berjamaah ini seneng, ya. Makanya zikir lepas sholat ini Imam Syafi'i sendiri seneng dengan yang sir, enggak dengan jahar, dengan catatan sudah ada suasana zikir. Kalau dengan suasana yang sir, ya, lepas sholat ini tasbihnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbarnya ini dengan
sir, rahasia, samar-samar, membaca sendiri-sendiri, kemudian tidak ada suasana zikir, maka lebih baik jahar. Tapi kalau sudah ada suasana zikir, tidak ada yang berpaling, tidak ada yang pergi dari tempat sholat, semuanya zikir sampai doa, maka lebih baik yang sir. Ini melihat keadaan seperti sodakoh. Sodakoh ini bagus yang jahar apa yang sir? Yang rahasia ya, tahu-tahu masukin uang ke kotak amal, nggak ada yang lihat. Atau muter kotak amalnya, kan pada lihat. Ini bagus yang mana? Bergantung kepada kondisi. Kalau dengan jahar, kotak muter, kemudian yang tadinya tidak mau sedekah, tidak mau infak, jadi mau infak, maka bagus muter kotak amalnya. Mau nggak capek kotak amal, capek nggak kalau muter kotaknya? Enggak, orangnya mungkin yang capek ya. Ini. Tapi kalau sudah ada suasana semuanya ini, orang seneng infak, nggak perlu lagi kotaknya yang muter ya. Ini sudah disediakan kotak amal, tinggal ngisi terus ya. Ini maka lebih baik yang sir. Bahkan diumumkan ini tidak masalah. Ya, ini hamba Allah namanya si fulan, infak sekian untuk masjid. Nah, ini nggak masalah. Ya, karena ini bergantung orangnya. Orangnya ketika disebutkan namanya, kemudian bajunya masih muat apa enggak gitu. Kalau disebut namanya terus bajunya langsung enggak muat, nah ini masalah ini ya. Nah, jadi biasa aja kalau disebut namanya infak sekian, hamba Allah haji siapa infak sekian, biasa aja orangnya. Nah, ini tidak menafikan adanya ikhlas. Jadi biasa saja. Mau diumumkan ya biasa, hatinya nggak berubah. Tidak diumumkan juga tetap stabil suasana hatinya. Maka seperti itu. Jadi sholat berjamaah untuk sholat sunnah ini diperbolehkan, apalagi untuk membuat suasana. Di rumah kok pada males sholat duha, dijadwal, makan ada jadwalnya, bareng berjamaah lebih enak, ya. Apalagi lauknya pas-pasan ini. Kalau makan tidak bareng-bareng, nanti kasihan yang terakhir nggak dapat lauk. Ini jadi suasana berjamaah bukan hanya sholat. Suasana berjamaah bisa dilakukan juga ketika makan. Itu mesti seneng semua ini. Ya, seorang kakek dia ngelihat cucunya, anaknya pada makan, apalagi sampai rebutan. Wah itu, ya. Ini suasana berjamaah. Insyaallah ya. Karena memang umat Islam ini alaikum bil jamaah. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Tetaplah kamu bersama jamaah. Kenapa? Pertolongan Allah bersama dengan jamaah. Innama ya'kulu dhi'bu al-ghanam al-qasiyah. Ini serigala hanya akan memangsa kambing yang terpisah dari kelompoknya. Kalau kita nggak pernah ngumpul, kita nggak pernah melaksanakan berjamaah, tahu-tahu mati nggak ketahuan, ya. Ini, oh orang gang berapa atau blok berapa mati, siapa sih orangnya? Nggak pernah ke masjid. Nah, kan jadi nggak pada tahu ini. Bisa dipahami? Ini kambing
yang terpisah dari kelompoknya ini akan diancam oleh serigala. Sholat sendirian itu banyak setannya yang goda. Kalau bareng-bareng softnya rapat, setan susah menggoda, mengusik hati manusia, itu repot. Makanya sholat sendirian dengan sholat berjamaah lebih khusyuk sholat berjamaah. Insyaallah ya. Ada lagi pertanyaan? Yang mana ini? Yang tua dulu ya, tenang aja Mas. Belanda masih jauh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada hadis 406, yaitu jadikanlah akhir malam itu dengan witir. Ya. Kemudian hadis berikutnya yaitu setiap pada malam itu tidak ada 2 witir. Praktek kita di sini kalau bulan Ramadan kita tarwih dan witir. Kemudian jam 2 malam kita kembali salat lail. Tidak ada witir lagi. Bagaimana sebaiknya itu Ustaz? Nah, bagus ini pertanyaannya. Ngulang lagi hadis 406 sampai 407. Ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Jadikanlah witir ini sebagai penutup salat malam kalian. Ya. Kemudian pada bulan Ramadan kita melaksanakan witirnya setelah salat tarawih. Padahal malamnya kita masih bangun. Perintah Nabi, jadikan akhir sholat malam kamu witir. Witir ini sebagai penutup akhir sholat malam. Terus bagaimana ini? Ada 2 pilihan. Ya, jawabannya yang tadi. Ada 2 pilihan. Boleh mengerjakan witir sebelum tidur. Katakanlah setelah Isya, setelah melaksanakan sholat taraweh, kemudian witir, bagus. Kalau takut malam tidak bangun. Tapi kalau malam yakin bangun, maka sebaiknya witir dilakukan pada akhir malam. Terus bagaimana? Ikut 2 rakaat witir di sini, kemudian nanti nyambung akhir malam beberapa rakaat kembali ditutup dengan 1 rakaat. Ini kalau mau. Berarti nggak kompak ini sholat witirnya di masjid. Kalau pengen kompak ya sudah, tetap akhir taraweh ini ditutup dengan witir. Berarti nanti tahajudnya tidak usah lagi witir, karena nggak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Kalau ada 2 kali berarti genep, bukan lagi witir. Kemudian afdolnya mana? Tadi sudah saya jelaskan, afdolnya tetap di akhir malam. Tapi untuk membuat suasana lain lagi ceritanya. Ya, kenapa ini yang kita lakukan setelah taraweh lalu kita melaksanakan sholat witir? Tujuannya untuk membuat suasana sehingga orang yang tidak pernah witir maka dia akan melaksanakan sholat witir. Bagi yang istiqomah witir akhir malam, silahkan setelah sholat taraweh mundur, istirahat dulu, witirnya nanti malam. Silahkan, ada 2 pilihan. Untuk menggabungkan hadis-hadis di atas, maka jawabannya ada pada diri kita. Pilihannya mau witir dulu sebelum tidur atau witir setelah tidur akhir malam. Untuk pahalanya banyak mana? Jelas afdoliyahnya masyhuda yang disaksikan oleh para malaikat adalah di akhir malam. Malaikatnya lebih banyak,
kemudian pahalanya lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Lebih berat tanggung jawabnya karena harus bangun tidur. Bisa dipahami Pak Haji? Jadi Pak Haji tinggal milih mau witir bareng yang taraweh silakan, mau akhir dengan menjadikan ij'alu, jadikan witir sebagai penutup sholat malam. Ini pilihannya ada untuk kita semua. Cukup Pak Haji? Mas, satu lagi boleh? 1 menit saya jawab insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pernah suatu hal terjadi Pak ya, saya pernah dalam perjalanan saya ketemu orang yang lebih tinggi. Itu saya kan sholat sendiri Pak Ustadz. Tiba-tiba orang itu nempel. Itu dalam keadaan sujud, orang itu tuh ngedulin saya. Karena orang itu lebih tinggi, jadi gerakannya tuh antara tangannya seolah lebih dari saya. Apakah tipe orang tersebut mendului imam gitu Pak? Jadi nyundul? Enggak, sujud, dalam keadaan sujud, mana sujud. Jadi orang itu duluin imam gitu. Duluin. Dari tangannya walaupun dikit 1 senti gitu. Apakah tipe orang tersebut mendulukan imam gitu Pak Ustadz? Jadi sholat berjamaah 2 orang, ya. Kemudian contoh bapak jadi imam. Kemudian ketika sujud karena dia posturnya lebih tinggi, pas sujudnya loh kok lebih di depannya ketika sujudnya. Ini tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kakinya, ya. Jadi tidak boleh di depan imam makmum ini, ya. Sunnahnya kalau 2 orang ini kan di dekat sini, nempel di belakangnya, kakinya di belakangnya. Karena posturnya lebih tinggi, dia sujudnya lebih di depan, nggak masalah, ya. Ini kan ada posturnya nggak lebih tinggi, tapi kadang sujudnya kan begini. Di sini kayaknya nggak ada. Ini karpet udah diukur, ini udah pas. Jadi sujud ini, tangan ini sejajar dengan pundak. Nah, jadi benar-benar diangkat. Ada yang ngabisin karpet, yang karpetnya panjang. Ya, di sini nggak ada ya. Alhamdulillah. Di masjid lain itu saya kalau khutbah di Ben Hill ini di dekat Tanah Abang itu ada ini, ya, ketua masjid lagi diingetin dalam khutbah enggak nangkep. Kalau diingetin langsung marah, kan repot ini. Jadi saya lihat pantesan karpetnya ini yang model agak panjang dihabisin sama dia ini, masya Allah. Jadi nggak masalah ya, sholat berjamaah ini yang penting kakinya dia tidak di depan imam atau tidak sejajar tumit bagian belakang ini. Yang penting itu dia tetap. Sekarang tumitnya ada di belakang, ya, tapi panjang ini, ya, telapak kakinya panjang sehingga sejajar. Ini nggak masalah. Yang penting tumitnya tetap di belakang imam. Insyaallah ya. Ini nanti kalau postur yang lebih tinggi suruh jadi imamnya biar mantap. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga ada baiknya untuk kita semua dan semoga kita bisa istiqomah ngaji, amin ya rabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi